Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas siapa sebenarnya Ad-Dajjal itu. Karena sebenarnya lah sampean-sampean tidak mengetahui sebenarnya siapa itu Dajjal. Kalau mengacu pada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Ad-Dajjal buta mata sebelah kanannya, semacam itu, atau buta sebelah mata, semacam itu, maka saya sangat yakin bahwa Ad-Dajjal ini sebenarnya sampean tidak akan mengetahuinya sama halnya dengan kemunculan Al-Mahdi. Ya. Sama halnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau sampean terlalu percaya diri jika sampean tidak akan kena fitnah Dajjal semacam itu, saya sangat yakin sampean masuk dalam pasukan Ad-Dajjal sebenarnya, tetapi sampean tidak merasa semacam itu. Karena apa? Karena sangat halusnya bujukan Ad-Dajjal itu. Oleh karena itu, introspeksilah, tadabbur, tafakkur, ya, semacam itu. Karena apa? Karena belum tentu yang sampean perjuangkan selama ini, yang sampean anggap benar selama ini benar menurut Allah. Ya, yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Kalau ditilik dari hadis-hadis yang menceritakan bahwa Ad-Dajjal ini bisa menciptakan surga neraka semacam itu, ya. Kemudian bisa menciptakan cuaca kemarau, misalkan hujan, memberikan permintaan orang-orang yang memujanya semacam itu. Maka saya sangat yakin sampean tidak akan tahu sebenarnya Ad-Dajjal itu seperti apa. Atau bahkan sampean memuja Dajjal tapi sampean tidak berasa. Ini yang dikhawatirkan menurut saya semacam itu. Oleh karena itu sering saya katakan untuk tafakkur, tadabbur, introspeksi semacam itu, ya. Karena apa? Sampean tentunya tidak akan bisa melawan Ad-Dajjal itu, ya. Bayangkan coba, ini Ad-Dajjal bisa membuat surga neraka semacam itu. Tapi dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah tidak buta matanya semacam itu. Lalu kriteria buta itu apakah Ad-Dajjal ini tampak seorang kemudian buta mata sebelahnya semacam itu, atau itu hanya hadis seloka, kata-kata seloka semacam itu. Sebab saya katakan sebagaimana pemahaman Al-Mahdi, saya sangat meyakini Ad-Dajjal pun juga kata-kata seloka dalam hadis itu, ya. Oleh karena itu yang disebutkan dalam buta mata sebelahnya ini, saya mengacu pada pemahaman bahwa jika sampean hanya menilai dari satu sisi saja, maka sampean akan berlawan dengan sisi yang lain, semacam itu tentunya, ya. Oleh karena itu, ini berarti Anda hanya sampean hanya memandang sebelah mata saja. Artinya apa? Sampean buta mata sebelahnya, alias sampean mengikuti fitnah Dajjal semacam itu, atau jadi pasukan Dajjal semacam itu. Kenapa? Karena saya sangat yakin jika keadilan harus dipandang dari kedua belah pihak. Sebagaimana orang seutuhnya seseorang, ya, misalkan orang yang dikatakan sempurna badan jiwa raganya ini, ya, ini
yang ada tangan kanannya, ya, ada mata kanannya, ada mata kiri, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ada lahir, ada batin, ya, ada pakaian lahir juga pakaian batin semacam itu, ya toh. Inilah yang dikatakan insan kamil. Lalu jika sampean hanya menitik beratkan pada satu pandangan kebaikan saja, maka sampean tidak akan tahu bahwa kebaikan itu kebalikannya ya keburukan. Padahal adanya kebaikan itu tentu ada perbandingannya. Kebalikannya yaitu keburukan itu. Jika sampean hanya memandang dari situ saja, maka sampean akan buta mata sebelahnya semacam itu, ya toh. Karena apa? Karena sampean tidak akan bisa melihat dari sisi yang lain. Misalkan sampean hanya memandang dari mata sebelah kanan saja, tentu tidak akan tahu bagaimana sebelah kirinya. Oleh karena itu keadilan tidak diukur dari kebaikan dan keburukannya. Maka keadilan itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Inilah yang dinamakan adil. Oleh karena itu janganlah menempatkan sesuatu pada sesuatu yang kiri kalau itu peruntukannya untuk yang kanan. Macam itu ya. Istilahnya kaki untuk sepatu untuk yang kanan dipakaikan kaki yang kiri, tentu ini tidak adil namanya semacam itu. Inilah yang sangat untuk introspeksi, berhati-hati terhadap fitnah Dajjal ini. Atas nama agama, lalu sampean seolah-olah diperbolehkan menghalalkan semua cara untuk mencapai itu. Ini tentu ini hanya dari pandangan sebelah mata saja. Dipandang dari sudut pandang sampean saja yang menurut sampean itu benar. Bukankah baik buruk ini sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa semuanya dari Allah? Lalu mengapa sampean mengatakan seolah-olah kebaikan itu dari Allah, keburukan dari sampean? Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, tafakur, pelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, dengan hati yang ikhlas untuk menerima apapun hidayah itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika sampean sudah masuk dari pasukannya Ad-Dajjal, sampean merasa berada di pasukan Al-Mahdi macam itu. Sebab saya juga mengacu pada satu hadis yang mengatakan bahwa berbaitlah terhadap Al-Mahdi yang membawa panji-panji hitam dari timur, walau merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Al-Mahdi khalifatud dunya semacam itu. Tetapi merangkak-rangkak di atas salju inilah yang sebenarnya siloka, bahwa untuk menemukan Al-Mahdi ini sangat-sangat sulit semacam itu ya. Sebenarnya Al-Mahdi dan Ad-Dajjal itu sebenarnya ada dalam diri sampean sebenarnya. Jika sampean ingin memilih Al-Mahdi, tentunya harus memandang apapun itu, sesuatu apapun itu, perkara apapun itu dari kedua belah mata ya. Tidak dari satu pandangan saja, dari satu sisi saja, misalkan dari sisi mata kanannya saja semacam itu ya. Harus dari kedua belah sisi tentunya. Inilah yang dinamakan adil, ya toh. Misalkan saya contohkan ya, kalau sampean memandang pemerintah saat ini keliru, zalim dari pandangan sampean, dari sudut pandang yang menurut sampean itu dari mata kanan, tentu sampean tidak akan bisa melihatnya dari mata kiri. Ya, itu berarti sampean buta mata sebelahnya semacam itu ya toh. Inilah yang saya katakan untuk sering introspeksi, sering mengkaji Al-Quran,
membuat referensi dari amal-amal perbuatan sampean agar tidak terjerumus pada jalan setan, tetapi sampean merasa di jalan Tuhan. Semacam itu, ya. Karena saya sangat yakin bahwa siapa yang bisa membunuh itu adalah Al-Masih Isa. Tentunya sampean tidak akan mampu melawan Ad-Dajjal itu, fitnah Dajjal itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini, berhati-hatilah, karena belum tentu yang sampean pahami benar itu benar menurut Allah. Jangan-jangan sampean masuk jadi pasukan Ad-Dajjal, tapi sampean berasa di pasukan Al-Mahdi. Semacam itu. Karena boleh jadi sebagaimana yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya, bahwa ngluruk tanpa bolo, semacam itu, sehingga Al-Mahdi menurut saya ya ini akan apa ya, istilahnya bekerja sendiri, semacam itu, ya. Sakti tanpa aji-aji, semacam itu istilahnya. Saya sangat meyakini sampai belum tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, walaupun saya katakan saat ini, bahkan di tahun 2010 sampai 2014an itu Al-Mahdi sudah dikukuhkan menjadi Al-Mahdi, semacam itu, ya. Tapi sampai tidak akan tahu siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, karena sebagaimana yang dipahami dalam Jangka Jayabaya bahwa saat ini masih dalam budak saman, semacam itu. Ngeluruk tanpa bolo, ya artinya berperang tanpa bala bantuan. Oleh karena itu, jika sampean mengasumsikan ingin menjadi pasukan Al-Mahdi, jangan-jangan sampean masuk jadi pasukan Ad-Dajjal, tapi sampean merasa menjadi pasukan Al-Mahdi. Inilah yang sering saya katakan untuk terus introspeksi, tadabbur, tafakkur, macam itu, ya. Sebab yang saya katakan ini ya benar-benar berdasar dari Al-Quran, tentunya, semacam itu. Dengan hati yang ikhlas, tentunya sampai harus membuka hati untuk menerima pendapat dari manapun, sejauh itu mengacu pada patokan-patokan yang benar, misalkan dari Al-Quran. Semacam itu toh. Oleh karena itu berhati-hatilah agar sampai tidak terjerumus di dalam pasukan Ad-Dajjal, tetapi sampai merasa dalam pasukan Al-Mahdi, ya. Demikian.